Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia di dalam membimbing kehidupan kami. Jikalau kami mencoba untuk berhenti sejenak dan menoleh ke belakang apa yang sudah kami lewati, kami dibuat Tuhan berdecak kagum. Karena ya Tuhan, kami telah melewati musim-musim kehidupan, baik musim kehidupan yang berkenaan dengan susah dan senang, air mata dan tertawa, sukacita, dukacita, terjalin, terangkai menjadi satu dalam kehidupan kami, dan ternyata Engkau terus menolong dan membimbing kami. Sebab itulah ya Tuhan, sebentar lagi pada waktu kami akan mengakhiri akan tahun ini, kiranya kami boleh melihat bagaimana Engkau sudah membimbing. Sebab itulah ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami percayakan hidup ini, masa depan kami, karena Engkau yang akan terus menolong dan menopang hidup kami. Tuhan terima kasih, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati, supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, boleh sungguh ya Tuhan kami boleh praktekkan, kami hidupkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan di Advent yang kedua ini ya. Tadi setelah kita melihat ya lilin Advent dinyalakan oleh Pak Andre dan Ibu Lydia, maka saudara kita sudah menginjak kepada Advent yang kedua ya. Jadi Advent yang kedua ini adalah lambang daripada kasih ya. Dan hari ini saudara sesuai dengan tema daripada lilin yang kedua tentang kasih, hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema Love in Christmas ya, kasih dalam Natal. Saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tadi sebetulnya memang sudah dibacakan ya di janji pengampunan dosa, tetapi kita bacakan sekali lagi. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ya Allah di dalam perayaan Natal yang pertama, maka saudara ada beberapa sifat atau karakter Allah ya yang terlihat di sana. Ya, yang pertama saudara misalnya karakter atau sifat Allah itu adalah mulia, ya mulia. Itu ada di dalam Lukas pasal 2 ayat 14 ya. Lukas 2 ayat 14 itu berbunyi seperti ini, saudara ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, di sana saudara ada pujian malaikat ya kepada para gembala, saudara, mereka menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang mulia. Sebab itu Allah yang mulia itu adalah Allah yang patut disembah, patut untuk dimuliakan. Ya, jadi karakter dan sifat Allah di dalam Natal itu adalah mulia. Kemudian saudara ada hal yang lain lagi, Allah di dalam Natal ya punya karakter atau juga sifat adalah setia, saudara. Yaitu setia di dalam menepati janjinya terutama. Di dalam Galatia pasal yang keempat di sana dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi saudara, Allah itu adalah setia, setia di dalam memberikan atau juga di dalam menepati janjinya. Saudara, pada waktu zaman nabi-nabi, waktu nabi-nabi memberitakan firman Tuhan dan bernubuat mengenai datangnya Mesias atau lahirnya Mesias, maka saudara nabi-nabi itu bernubuat.
Dan kemudian saudara ratusan tahun bahkan ribuan tahun setelah lewat daripada nubuatan itu, maka saudara itu tergenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, kalau ada satu hal yang gagal dalam kehidupan Yesus, saudara, sebetulnya itu adalah mengenai nubuatannya. Saudara, kenapa rentan gagal? Oleh karena saudara, kalau ada satu nubuatan saja yang tidak tergenapi, maka saudara, Allah itu tidak disebut dengan Allah yang setia. Kesetiaan Allah itu saudara nyata pada waktu nubuatan itu tergenapi. Saudara, salah satu contoh ya. Saudara, dalam Mika pasal yang ke-5 ayat 1 berbunyi demikian, saudara. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Artinya saudara, nubuatan Mika ini saudara menubuatkan bahwa satu kali kelak nanti akan ada seorang Mesias yang dilahirkan di Betlehem. Nah saudara, kalau kemudian tidak lahir di Betlehem dan tidak menepati janjinya, itu berarti saudara janji daripada Tuhan itu meleset. Ya, maka Tuhan itu tidak disebut dengan Tuhan yang setia. Satu contoh saudara begini. Saudara, pada waktu Yusuf dan Maria akan melahirkan, saudara, sebetulnya mereka itu ada di Nazaret. Sebetulnya mereka, saudara, tidak ada alasan untuk mereka itu berpindah tempat, saudara. Dan mereka itu akan melahirkan di Nazaret, saudara. Tetapi, saudara, karena instruksi daripada raja daripada Agustus, saudara, yang kemudian mengadakan satu sensus, ya, cacah jiwa, saudara ya, yang kemudian setiap orang yang asal dari daerahnya, saudara, harus pulang dan juga harus sensus, saudara, di sana. Maka saudara, dengan alasan itulah saudara, akhirnya Maria dan Yusuf itu datang ke Betlehem. Sehingga saudara, akhirnya saudara, Maria itu melahirkan ya Tuhan Yesus itu di Betlehem. Saudara, kita melihat memang saudara seolah-olah karena gara-gara instruksi daripada Kaisar Agustus lah saudara yang menyebabkan mereka itu kemudian ke Betlehem sehingga bisa menggenapi Mika 5 ayat yang pertama. Saudara, Tuhan bisa memakai apa saja. Saudara, di balik instruksi daripada Kaisar, saudara, ada tangan Tuhan yang menyebabkan mereka itu bisa datang, saudara, dari Nazaret ke Betlehem dan akhirnya dilahirkan, Yesus itu dilahirkan di Betlehem. Saudara, kita melihat kesetiaan Allah di dalam menepati janjinya sangat luar biasa. Kemudian saudara, kita melihat lagi bahwa Allah itu maha kuasa. Ya, di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, kita melihat bahwa ada seorang perempuan muda, dalam bahasa aslinya itu sebenarnya adalah seorang perawan. Seorang yang tanpa sentuhan laki-laki, saudara, itu akan melahirkan dan kemudian akan dinamakan dengan Immanuel. Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Sehingga dengan demikian, saudara, Tuhan seolah-olah saudara meminjam rahim atau kandungan daripada Maria untuk menempatkan Yesus Kristus di sana, saudara. Dan saudara, Tuhan Yesus itu ada di dalam kandungan Maria itu bukan dari hubungan antara Yusuf dan Maria, melainkan saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di mana Tuhan Yesus ada pinjam kandungan Maria di sana. Dan akhirnya saudara, dengan kemahakuasaan Tuhan, maka Tuhan itu melahirkan dari seorang anak dara atau perawan, saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu pernah menghadirkan manusia ke dalam dunia ini dengan 4 cara. Ya, cara yang pertama, saudara, Tuhan menghadirkan manusia itu tidak memakai laki-laki, tidak memakai perempuan.
ya, waktu dia menghadirkan seorang yang bernama Adam. Jadi saudara, Adam itu lahir tidak memakai laki-laki, tidak memakai perempuan. Karena saudara, Tuhan itu membentuk Adam itu dari tanah. Kemudian saudara, tanah itu kemudian dibentuk oleh Tuhan dan Tuhan mengembuskan nafasnya ke dalam tanah itu dan akhirnya tanah itu menjadi hidup, jadilah Adam. Ya, jadi Tuhan menghadirkan Adam tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Kemudian saudara, Tuhan juga pernah menghadirkan, dia pernah memakai laki-laki, tidak memakai perempuan. Pada waktu dia menghadirkan Hawa. Ya, jadi Hawa itu saudara, dia memakai laki-laki, tapi tidak memakai perempuan. Karena apa saudara? Karena Hawa itu saudara diambilnya dari tulang rusuk Adam, saudara ya. Jadi jadilah Hawa, saudara ya. Kemudian saudara, yang ketiga, cara yang ketiga, Tuhan itu saudara memakai laki-laki dan perempuan, ya, yaitu pada waktu melahirkan saudara dan saya, ya. Pada waktu papa dan mama menikah, lahirlah kita, saudara ya. Tuhan memakai laki-laki, Tuhan memakai perempuan dalam satu pernikahan, lahirlah kita semua, saudara ya. Lalu saudara, kita melihat tadi sudah ya, tidak memakai laki-laki, tidak memakai perempuan sudah, ya. Memakai laki-laki, tidak memakai perempuan sudah. Memakai laki-laki, memakai perempuan sudah, ya. Tinggal satu lagi, saudara ya, yaitu memakai perempuan tetapi tidak memakai laki-laki. Dalam diri Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu Maria itu melahirkan, tidak ada sentuhan daripada Yusuf, ya, tidak ada sentuhan dari laki-laki, saudara ya, tapi menghadirkan Tuhan Yesus itu dari Roh Kudus. Maka saudara, kita melihat di sini bahwa kelahiran daripada Tuhan Yesus itu adalah kelahiran yang sangat ajaib, ya. Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, saudara ya. Lalu saudara, kita melihat hari ini kita akan mendengarkan satu tema, yaitu Allah adalah kasih. Kasih Allah di dalam Natal. Dan kalau kita melihat saudara, ada begitu banyak ayat-ayatnya. Namun kita akan mendengarkannya dalam satu ayat tadi, saudara, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat ada 3 poin yang saya sudah sajikan untuk kita semua bisa mendengarkannya. Yang pertama, saudara, kasih Allah adalah sebuah tindakan atau sebuah action, ya, sebuah action. Saudara, jelas dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi saudara, Allah itu sangat mengasihi kepada saudara dan saya. Di sana dipakai kata dunia, saudara ya. Dalam arti dunia ini adalah saudara dan saya, ya. Kasihnya sangat besar, saudara. Tetapi saudara, kasih yang besar itu dinyatakan melalui tindakan yang nyata. Jadi bukan hanya omon-omon, bukan hanya di pikiran saja, bukan hanya di hati saja, tetapi saudara, tangan dan kaki Tuhan itu bergerak, ya, untuk mewujudkan kasih itu, saudara ya. Nah, saudara, kemudian kasih Allah ada, tentunya kasih Allah ada di pikiran, di hatinya, tapi kemudian dinyatakan lewat satu tindakan, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, sejalan dengan itu di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sudah dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, jadi Allah itu menunjukkan kasih-Nya, ya, kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara, Allah itu ada kasih, ada. Tapi saudara, kasih itu ditunjukkan lewat apa, saudara? Lewat pemberian Kristus telah mati untuk kita. Kemudian saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 juga demikian, saudara. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Jadi saudara, ada kasih Allah, tapi kasih Allah itu kemudian dinyatakan lewat perbuatan yang nyata, ya, di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya.
Ya, jadi saudara selaras dengan Yohanes 3 ayat 16, dalam 1 Yohanes juga dikatakan bahwa Allah itu kasihnya dinyatakan melalui apa? Melalui mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Nah, demikian juga saudara dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, ini menjadi satu ajakan. Jadi saudara, kalau Allah itu sedemikian mengasihi kepada kita, sekarang saudara, Allah juga meminta kepada kita untuk hidup di dalam saling mengasihi, ya. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, senada dengan hal itu juga, kemudian Lukas pasal 10 itu menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Saudara, orang Samaria ini sebetulnya adalah orang yang sangat tidak disukai oleh orang Yahudi, ya. Karena saudara, orang Samaria ini sebetulnya adalah orang Yahudi tetapi campuran, ya, orang Yahudi yang menikah dengan bangsa-bangsa yang lain, sehingga dengan demikian ras campuran ini saudara dinamakan dengan Samaria. Orang Yahudi asli saudara sangat-sangat membenci kepada mereka. Tetapi saudara, kita melihat bahwa dalam Lukas pasal 10, bagaimana saudara ditunjukkan kasih yang nyata, yang adalah musuhnya tetapi justru saudara itu ditunjukkan oleh seorang Samaria. Ya, kita tahu saudara lewat cerita Lukas pasal yang 10, satu hari saudara ada seorang yang dirampok habis-habisan di tengah jalan, akhirnya kepayahan, dan kemudian saudara ada imam lewat tapi tidak menolong, ya. Kemudian saudara ada orang Lewi lewat, tidak menolong. Justru yang menolong adalah yang menjadi musuhnya, yaitu orang Samaria yang berbaik hati. Yang sedang kecelakaan atau yang sedang terkapar itu adalah orang Yahudi, saudara, tapi ditolong. Ditolongnya saudara dengan mengobati luka-lukanya, kemudian saudara dibawanya ke penginapan, dan kemudian karena dia juga harus berdagang, saudara, dia menitipkan uang. Kalau tidak cukup nanti saya akan tambahkan. Saudara, ini adalah satu tindakan yang nyata. Bukan seperti imam, bukan seperti orang Lewi yang cuma aduh kasihan ya. Saudara, seringkali pada waktu kita melihat orang-orang yang malang, ya, kita hanya sekedar kasihan, aduh kasihan ya. Tapi saudara, tangan dan kaki kita tidak bergerak apa-apa, saudara. Maka saudara, itu bukanlah kasih yang nyata. Kasih yang nyata itu adalah kasih yang lewat tindakan. Kaki dan tangan kita bergerak untuk mewujudkannya, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan itu begitu sangat mengasihi kepada kita. Maka saudara, kasih itu bukan sekedar kasihan ya kepada orang yang malang. Bukan juga saudara pada saat saudara tersenyum ya kepada orang lain lalu mengucapkan I love you, tapi kemudian tidak berbuat apa-apa. Cuma I love you doang, saudara ya. Kasih juga bukan hanya ketika kita bernyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tidak cukup, saudara ya, tetapi tangan kita juga harus terulur dan mau menolong mereka yang menderita, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu cerita yang saya dengar, ada seorang ibu janda yang miskin, yang sakit-sakitan, ya, tinggal bersama dengan anaknya, saudara. Nah, saudara, dia tinggal di tempat orang lain, ya, di rumah orang lain maksudnya begitu ya. Suatu hari waktu dia kelaparan, saudara ya, dia datang kepada ketua majelis, lalu kemudian ibu ini mengatakan, Pak, apakah kami bisa minta tolong, ya, saya kehabisan makanan, ya, anak saya juga kelaparan. Kemudian saudara, bapak majelis ini mengatakan, oh baik, nanti kami rapatkan dulu ya di dalam rapat majelis, nanti kasih kabar lagi ya kepada ibu. Setelah ditunggu, saudara, ternyata saudara tidak ada kabar. Kemudian saudara, pada waktu janda itu sakit, saudara, kemudian dia juga, Pak, kami ini tidak punya ongkos untuk berobat, ya.
Apakah bisa minta bantuan dari diakonia? Ditunggu, kemudian nggak ada kabar lagi, saudara ya. Dan kemudian akhirnya saudara, janda itu datang lagi ya kepada bapak yang sama, "Pak, saya sudah tidak boleh tinggal lagi di rumah itu ya, karena itu adalah rumah pinjaman ya, saya disuruh keluar." Ya, kemudian apa jawaban daripada bapak majelis ini? Percayalah ibu, sekalipun dalam dunia ini ibu tidak punya rumah, sebuah istana tersedia bagimu di seberang langit biru. Ditunggu bantuannya, saudara, kemudian tidak datang-datang. Sampai itu akhirnya saudara, ibu itu bikin surat. Dan suratnya bunyinya seperti ini. "Aku kelaparan dan Anda membentuk kelompok-kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparanku. Aku telanjang dan Anda mempertanyakan kelayakan penampilanku. Aku sakit dan Anda berlutut mengucapkan syukur atas kesehatan Anda. Aku tidak mempunyai tempat berteduh dan Anda berkhotbah tentang kasih Allah sebagai tempat berteduh secara spiritual. Aku kesepian dan Anda meninggalkanku untuk berdoa bagiku. Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat dengan Allah, tapi aku tetap lapar dan anak-anak kedinginan dan amat kesepian." Saudara, ini adalah sebuah surat protes, saudara, bagi kasih yang hanya teori saja, saudara. Belajar dari Natal, belajar kasih Allah, bahwa kasih Allah itu, saudara, bukan hanya NATO. Saudara tahu NATO? No action, talk only, saudara. Bukan hanya NATO, saudara, tapi betul-betul diwujudkan melalui satu tindakan yang nyata, saudara. Maka saudara, kiranya melalui sebuah tindakan yang nyata itu kita bisa membantu banyak orang. Salah satunya, saudara, hari ini akan diumumkan saudara, mengenai bantuan kemanusiaan di bencana Sumatera, banjir dan juga longsoran, saudara, yang terdampak kepada 3 provinsi. Saya tadi searching, saudara, di Google, sudah ada 912-an yang meninggal. Ada 300 lebih yang belum ditemukan. Ya, walaupun demikian, saudara, saya sendiri heran dari pemerintah belum ada satu pernyataan bencana nasional ya. Nah, saya tidak tahu kenapa, tetapi saudara, biarlah kiranya melalui satu bantuan, saudara, nanti kita juga akan umumkan, saudara, mengenai bantuan ini, karena ini adalah seruan dari Sinode juga, bekerja sama dengan GKI Medan. GKI Medan juga nanti kerjasama, saudara, dengan aparat-aparat di sana untuk menyalurkan bantuan ke tempatnya, saudara. Saudara, kiranya ini menjadi satu dorongan. Jadi bukan hanya bantuan itu saja, saudara ya, saudara-saudara yang jauh ya. Tentu kita juga perlu untuk memberikan perhatian ya, termasuk saya, saudara ya. Saya khotbah seperti ini, saya pun sudah siapkan untuk kemudian memberikan bantuan. Tetapi saudara, maksud saya adalah bagaimana saudara dengan orang-orang di sekitar yang memang betul-betul membutuhkan bantuan, yang kita tahu, saudara, bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang perlu untuk ditolong. Maka saudara, jangan sampai kemudian seperti Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-15 ya. Saya akan bacakan bagi saudara, Yakobus pasal yang kedua. Di sana dikatakan seperti ini, saudara. Yakobus 2 ayat 15 dan 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Jadi saudara, orang ini hanya sekedar kasihan. "Aduh, kasihan kamu ya, gak punya makanan. Aku doakan kamu ya. Aduh, kasihan kamu ya, kamu kedinginan ya. Kenakanlah pakaian." Tapi sudah pakaiannya tidak dikasihkan. Untuk apa? Yakobus bilang bahwa iman itu harus dengan tindakan yang nyata. Iman itu, saudara, harus betul-betul dengan satu perbuatan. Baru imanmu itu adalah iman yang
hidup namanya, ya, karena saudara, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Kemudian saudara, kita akan melihat juga saudara bagaimana di dalam menghadapi dosa manusia, saudara. Allah itu sebetulnya ada beberapa cara, ya, ada punya beberapa cara di dalam menangani dosa-dosa manusia, ya. Bisa gatal tangan, saudara. Gatal tangan itu artinya saudara bisa menghukum, jadi langsung aja menghukum, ya, tanpa ada pengampunan. Bisa, saudara. Tapi bukan cara itu yang Tuhan kerjakan. Bisa juga saudara lepas tangan, artinya tidak peduli, ya, karena kamu sudah berbuat dosa, ya, maka akibatnya kamu tanggung sendiri. Masuk neraka, udahlah masuk neraka, tanpa kemudian Tuhan memberikan sebuah jalan. Bukan seperti itu saudara yang Tuhan tempuh. Tuhan juga saudara tidak angkat tangan, ya, kayak menyerah begitu, ya. Aduh, bohwat nih, ya, dosa manusia begitu besar, aku nggak bisa mengatasi, ya. Nggak seperti itu saudara. Jadi saudara, bukan gatal tangan, bukan lepas tangan, bukan angkat tangan, tapi Tuhan turun tangan. Ya, Tuhan itu saudara turun tangan karena manusia tidak bisa membereskan dosanya sendiri. Maka saudara, kemudian setelah Tuhan turun tangan, setelah kita diselamatkan oleh darah Yesus, kemudian Tuhan mengulurkan tangan, memberikan bantuan. Dan itulah saudara satu kisah di Natal. Saudara, berapa banyak action yang sudah kita perbuat bagi orang lain yang sedang membutuhkan? Ini menjadi satu pertanyaan kita, saudara, ya. Kemudian saudara, kita akan melihat hal yang kedua, saudara, kasih yang rela berkorban. Kalau yang pertama tadi, saudara, kasih itu adalah kasih yang ada actionnya. Ini juga saudara sebetulnya action, tetapi actionnya itu adalah action yang rela berkorban. Ya, betul-betul sudah ada satu kerelaan. Sudah perhatikan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi saudara, Bapak itu hanya punya anak satu-satunya, tunggal. Nah, lalu saudara, bagaimana dengan kita? Saudara dan saya yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan disebutnya sebagai anak-anak Allah, kan? Disebut anak Allah juga, kan? Saudara, apa bedanya? Beda, saudara. Jadi saudara, keanakan Yesus dengan keanakan kita itu sangat berbeda. Bedanya saudara, kalau Tuhan Yesus itu adalah anak tunggalnya, anak yang sungguh-sungguh, anak yang beneran, saudara. Tapi saudara, jangan kita memikirkan anak itu seperti konsep orang-orang agama lain. Waduh, Allah itu beranak, lalu bidannya siapa gitu, ya. Bukan itu saudara. Tapi satu hakikat saudara, ya. Saudara kan anak Allah, ya. Saudara kan anak manusia. Anak manusia, manusia bukan manusia, saudara. Anak Allah, Allah bukan Allah, saudara. Ya, jadi satu hakikat. Nah, saudara, bedanya antara anak Allah Yesus Kristus dengan kita anak Allah itu adalah Yesus Kristus adalah anak tunggal Bapa. Dia anak yang sesungguhnya, yang sangat dikasihi. Kalau kita disebut sebagai anak Allah, itu adalah hasil adopsi. Hasil adopsi, saudara. Karena saudara, kita ini saudara sudah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus memperdamaikan dengan Allah, maka saudara, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini saudara anak Allah hasil daripada adopsi karena Yesus Kristus yang ada dan yang berkasih karunia kepada kita. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana dosa manusia itu membuat Allah itu jadi susah, saudara. Jadi dosa manusia itu membuat Allah itu menjadi satu beban, ya. Jadi seolah-olah saudara, dengan adanya dosa manusia itu jadi seperti kepayahan. Di satu pihak saudara, Allah itu harus mengasihi. Karena saudara, karakter daripada Allah, sifat daripada Allah itu adalah kasih. Tidak mungkin dia tidak mengasihi, dia harus mengasihi. Tetapi saudara, di pihak lain, dia juga adalah adil. Keadilan Allah itu menuntut manusia, menghukum manusia yang berdosa. Maka saudara, salib, ini saudara, ya, salib itu saudara bertemunya antara
kasih dan keadilan Allah. Di sanalah saudara bertemunya kasih dan keadilan Allah itu di dalam salib, saudara. Saudara, kita akan melihat bagaimana saudara Allah Bapa itu sangat sayang kepada anaknya. Maka saudara, dosa-dosa yang umum saja bisa membuat Allah itu bisa kepayahan. Coba kita melihat saudara di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan 14 saudara. Di sana dikatakan demikian. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Sudah perhatikan kalimat yang terakhir. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Seolah-olah saudara, dosa umum manusia itu membuat Tuhan itu jadi punya satu beban. Jadi seperti kepayahan. Bahkan Maliaki pasal 2 ayat 17a dikatakan, kamu menyusahkan Tuhan dengan perkataanmu. Tuhan itu jadi susah saudara. Karena gara-gara perkataan kita, perkataan kotor, perkataan yang tidak benar, dan lain sebagainya. Jadi susah. Dosa umum saja saudara bisa menyebabkan Tuhan itu jadi susah. Apalagi saudara, dosa di dalam kemudian manusia itu menyiksa dan juga menyalibkan Yesus, saudara. Saudara, bagaimana perasaan daripada Bapa, saudara, yang sayang kepada anak tunggalnya, sekarang Yesus Kristus diperlakukan dengan seperti penyamun seperti itu, saudara. Dosa-dosa yang umum saja, saudara, membuat Allah itu sangat kesusahan, sangat kepayahan. Lebih-lebih, saudara, dosa di mana, saudara, manusia itu kemudian menyalibkan Yesus. Itu pasti lebih kepayahan lagi, saudara. Susah, saudara. Saudara, bagaimana Allah Bapa pada waktu Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara bisa bayangkan bagaimana pedihnya hati Allah ketika melihat anaknya menjerit di atas kayu salib seperti itu, saudara. Tetapi itulah, saudara, kasih yang rela berkorban. Rela berkorban. Saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan juga, saudara. Jadi kalau kita mengasihi, saudara, kita itu juga harus rela berkorban di dalam kasih itu. Saudara, kita melihat bahwa di satu pihak memang Natal itu ada kesukaan besar ya untuk seluruh bumi. Tetapi di pihak lain ada pengorbanan yang besar dari Allah Bapa. Maka saudara, pada waktu kita merayakan Natal, Natal itu saudara adalah satu momen di mana kita ada kesukaan besar untuk seluruh bumi, tetapi juga ada pengorbanan dari pihak Allah. Dan kasih itu adalah kasih yang rela berkorban. Kemudian saudara, yang terakhir adalah yang ketiga, kasih itu bersedia mengampuni dan menerima. Teks kita saudara dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa, saudara? Artinya saudara, ada penerimaan dari Allah bagi orang berdosa. Artinya saudara, ada pengampunan kepada orang berdosa. Saudara dan saya, saudara, diampuni oleh karena saudara kita ini diterima oleh Tuhan dengan matinya Yesus Kristus. Natal adalah sebuah momen di mana Allah memperdamaikan dirinya melalui Yesus Kristus. Saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Dari semuanya ini dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi saudara, Allah itu telah mendamaikan dirinya sendiri dengan kita. Lewat siapa, saudara? Lewat perantaraan Yesus Kristus. Saudara,
Yang kasih dalam Tuhan, kalau Allah sedemikian rupa sudah menerima kita, sudah mengampuni kita, saudara. Maka saudara, bagaimana dengan kita di Natal ini, saudara? Saudara, mari kita refleksikan Natal ini, saudara, dengan sebuah refleksi bahwa kita pun harus mengasihi dengan kasih yang nyata, yaitu kita boleh mengampuni kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Saudara, saya tidak tahu bagaimana hubungan kita, suami dan istri, saudara dengan saudara, saudara dengan rekan kerja di kantor, saudara dengan yang satu pelayanan, saudara. Pada waktu kita menghadapi satu clash, atau juga saudara, pada waktu kita berbeda pendapat, akhirnya terjadi satu kebencian barangkali, saudara, dan tidak ada penyelesaian, dan akhirnya saudara, kita semuanya akhirnya terpisah. Saya sendiri heran, saudara, ada begitu banyak orang, saudara, yang tidak bisa mengampuni. Padahal kalau kita melihat, saudara, di dalam murid Tuhan Yesus saja, antara Matius dengan Simon orang Zelot itu sangat berbeda. Saudara, Matius adalah pemungut cukai. Pemungut cukai, saudara, sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, saudara, oleh karena saudara, pemungut cukai itu adalah kaki tangan daripada orang Roma, di mana saudara, dia memungut pajak yang sangat tinggi, dan kemudian sebagian disetorkan ke Roma, sebagian lagi dimakan oleh dia, saudara. Itu adalah pemungut cukai. Makanya saudara, orang Yahudi itu sangat-sangat benci. Dan kalau ketemu dengan orang Zelot, saudara, nggak ada ampun. Saudara, orang pemungut cukai itu saudara bisa dibunuh. Tetapi sekarang saudara, Matius sebagai pemungut cukai sudah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Simon sebagai orang Zelot, FPI-nya murid Yesus, saudara, istilahnya begitu. Jadi sepertinya garis keras, haluan keras, saudara. Karena saudara, kemana-mana dia itu zelotes. Zelotes itu saudara membawa belati, membawa pisau kecil, saudara. Itu saudara bisa dibunuh kapan saja. Tapi saudara, dalam satu komunitas, orang percaya dan murid Yesus, saudara, akhirnya saudara, mereka itu bisa berdamai, bisa saling mengasihi, saling mengampuni. Saudara, maka saudara, saya sendiri heran jikalau kemudian di dalam Kristus, Yesus sudah mengampuni kita, kemudian dalam satu komunitas, si A dan si B, yang sudah tidak bisa berdamai, ada yang tidak bisa berdamai, saudara, udah tahunan, saudara, udah 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, ya ampun, saudara, dipelihara, saudara, kebencian itu. Saudara, buanglah sampah-sampah dalam kehidupan kita, saudara. Natal menjadi satu momen bagi kita untuk hidup saling mengasihi dengan kasih yang nyata, dengan kasih yang rela berkorban. Maukah kita? Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami kedapatan oleh Engkau tidak maksimal, bahkan ya Tuhan, di dalam hal kasih kami sangat-sangat kurang. Hari ini kami merenungkan untuk merefleksikan dalam diri kami. Yang pertama, ketika ada orang-orang yang memang sangat membutuhkan, kiranya kami bukan hanya seperti NATO ya Tuhan, hanya ngomong-ngomong doang, hanya di pikiran saja, hanya di hati saja, hanya berdoa saja, tapi tangan dan kaki kami tidak bergerak untuk melaksanakannya. Ampuni kami juga Tuhan, jikalau di dalam hal mengampuni, kami juga masih kurang. Ada satu dendam, ada satu hal yang masih kami simpan ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, barangkali ada di antara kami yang mengatakan seumur hidup saya tidak akan bisa mengampuni, saya akan benci. Tuhan, biarlah kiranya Engkau sadarkan kami. Kasih-Mu begitu besar, kasih yang rela berkorban, kasih yang bukan hanya talk only, tetapi ya Tuhan, betul-betul dinyatakan lewat sebuah perbuatan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, berkati perjamuan kudus.
sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.